Sebelum gua masuk ke dalam ceritanya, gua mau kasih tahu ke teman-teman semua, fenomena kosan-kosan angker tuh udah banyak banget sih diulas sama beberapa konten-konten horor ya kan, baik penelusuran ataupun sekedar cerita ataupun memang experience-nya para narasumber kita yang mengalami hal-hal negatif gitulah di sebuah kosan, baik di daerah ibu kota maupun di pinggiran kota sih. Nah, terutama teman-teman pasti udah tahu lah kos angker Marni yang ada di Margonda Depok. Itu udah terkenal banget angkernya, dan saat 2022 atau 2023 yang lalu gua ngambil konten di sana, itu tuh di Google Maps masih tertulisannya kosan angker Marni. Sekarang sih udah nggak ada. Nah, cerita yang mau gua bawain kali ini adalah cerita dari seorang yang punya pengalaman mistis di kosan yang baru dia tempatin di bilangan kota. Ya, jadi simak baik-baik ceritanya, dengerin baik-baik, siapa tahu kalian yang akan jadi korban selanjutnya. Cerita dimulai dari seorang, ya namanya gue samarin, namanya Budi. Budi ini orang yang baru kerja di salah satu kota di Indonesia yang akhirnya mutusin untuk ngambil kosan di dekat kantornya. By information, Budi ini kerja di bagian arsip gitulah, ya kan, di sebuah kantor. Kemudian setelah cari-cari beberapa kosan, dia nih dapat referensi kosan dari temennya yang katanya udah nggak tinggal di kosan situ lagi, dan katanya sih referensinya bagus banget lah kosannya dan murah. Kosan yang dia tempatin ini tuh bentukannya tuh kayak apa ya? Ya kosan-kosan pada umumnya lah, ada beberapa kamar. Dalam ceritanya Budi sih bilang ada 10 kamar yang saling berhadapan segala macem. Cuman ada beberapa kamar di belakang yang kamar mandinya harus nyatu gitu kan, karena ruangannya terlalu sempit pada kamar biasanya. Kemudian akhirnya udah take a deal, dan sebulannya dia harus bayar 1,2. Ya biasalah kosan-kosan yang ada di ibu kota gitu. Awal masuk ya kan, Budi nggak ada curigaan sama sekali nih. Nggak ada curiga kalau tempat kosannya akan menjadi malapetakannya. Tapi seiring berjalannya waktu ada peristiwa yang gak enak banget, dan ini disaksikan langsung sama Budinya gitu kan. Jadi peristiwanya itu pada malam hari, itu sekitaran dia cerita sih udah 6 hari lah tinggal di kosan itu. By the way, kosan ini campur ya, tapi Budi bilang sih cuman ada 3 perempuan, sisanya tuh laki-laki dan 2 kamar kosong. Teman kantornya pun cuman ada 1 orang, karena yang satunya lagi yang ngasih referensinya pun udah nggak ngekos di situ, dan satunya lagi juga jarang ngobrol lah. Itu cuma sekantor doang. Di hari ke-6 pas pulang kerja sekitaran jam 9, kayak biasa lah aktivitasnya Budi, beres-beres, bersih-bersih ya kan, dan siap untuk nyantep makan malam yang dibawa beli dari kantor. Tiba-tiba ada satu keanehan yang menurut Budi mungkin ya udahlah gitu kan, karena Budi ini kalau dari ceritanya yang gue analisa adalah orang yang percaya akan adanya hal-hal gaib lah. Jadi ceritanya gini, ketika dia mau makan gitu kan, udah disiapin piring, udah disiapin gelas segala macem, dia cuci tangan nih. Saat cuci tangan, yang anehnya adalah gelasnya tuh berpindah dari posisi awal ke posisi yang agak jauh dari piring. Nah, awalnya Budi ya mungkin karena orang pulang kerja ya selalu menganggap ya gue capek, gue berhalusinasi, udahlah. Itu nggak dipikirin sama sekali sama Budi. Sampai akhirnya dia makan dan segala macam, habis makan udah, kemudian dia main handphone sambil tiduran, biasa pekerja-pekerja yang lelah itu. Nah, kejadian gaibnya itu yang mulai berefek dimulai ketika dia baring-baring main handphone gitu. Saat dia baring-baring main handphone, dari pintu kamar mandinya terdengar suara keran nyala gitu kan. Wah, Budi logisnya berpikir mungkin kerannya bocor gitu ya. Jadi dia akhirnya ngecek. Saat dicek, bener-bener bikin dia kaget adalah ember yang biasa dipakai buat mandi itu tuh kosong airnya, dan ternyata airnya nggak nyala. Ya kan, balik lagi nih, Budi tuh pakai asumsi bahwasannya ya udahlah halusinasi, dan memang Budi juga sukalah dengerin podcast ataupun konten-konten horor seperti ini gitu kan, yang kebawa suasana segala macem. Akhirnya dia udahin, dia tidur lagi, dan kemudian ternyata gangguannya tuh nggak sampai di situ aja. Gangguan yang paling menurut Budi
menjadi pertanda bahwasanya akan ada sesuatu, yaitu di saat ketika dia tidur, ya kan, ada orang, seakan ada orang ya, gitu loh, seakan ada orang yang nggak sengaja, gitu kan, kayak pegangin kakinya, gitu loh. Jadi kalian pernah lah ya tidur ayam gitu ya, tidur yang kayak nggak terlalu tidur banget dan juga nggak melek banget, tidur ayam gitu. Kakinya tuh kayak dipegang terus kayak ditarik gitu ke arah pintu, karena kalau kita bayangin ya kosannya tuh kecil, kosan petak gitu, yang maksudnya ada kasur, ya kan, dispenser dan segala macam, kecil lah. Ada cuma 2 ruangan doang gitu, ruangan tidur, ruangan sama kamar mandi. Gitu kan, dan kasurnya tuh kasur kayak kasur Palembang atau bisa dibilang kasur yang nggak pakai dipan lah, kasur yang langsung alas. Dia tuh berasa ada yang megang kakinya, kemudian kayak ditarik ke arah pintu. Itu masih tidur ayam tuh, dan akhirnya terbangun, ya kan. Dan pas dilihat emang nggak ada siapa-siapa, pintunya masih tertutup dan segala macem. Dan yang gue bilang tadi, walaupun di kosan itu ada temennya pun juga jarang main lah gitu kan, kayak gitu. Dan Budi tipikal orang yang hati-hati, karena katanya dia pindah kos dari kos sebelumnya tuh karena kecurian barang. Jadi sehingga ketika dia tidur emang dia ngunci segala macem ah. Ya kan, ya balik lagi dia berasumsi ini cuma mimpi, halusinasi dan segala macem. Oke, besok paginya ketika mau berangkat ke kantor, ada satu hal yang bikin dia tuh makin merasa kayak, wah gila nih, kayaknya kejadian semalam nih bukan kejadian yang cuma sekedar mimpi atau halusinasi atau delusional lah. Karena di pergelangan kaki kanannya ada kayak semacam apa ya, kayak genggaman gitu loh. Dan itu tuh berbentuk merah gitu, ya kan, kayak cap tangan yang ngenggem tangan gitu, ya kan. Dan itu dia bilang sih di ceritanya sakit banget gitu loh, sampai kerjanya aja nggak fokus, ya kan, kayak gitu. Nah di ceritanya dia bilang dia nggak pengen nanya temennya nih, ya kan, sebutlah temennya Fajar lah, dia nggak pengen nanya si Fajar nih, ya kan, teman satu kosannya, ataupun ada juga yang namanya Rinal lah yang juga ngekos di situ, karena dia pikir ya udahlah ini hal yang biasa karena mungkin dia orang baru. Karena jujur Budi ini bener-bener apa ya, penggemar horor lah ya, jadi dia paham kalau misalkan dia ke tempat yang baru ada assalamualaikumnya lah sama makhluk-makhluk gaib di situ. Ya udahlah dia berpikir santai, ya kan. Karena nyari kosan di daerah kota dengan budget 1 juta itu nggak banyak gitu. Akhirnya dia tidur lagi, dia balik, ya kan, dia nggak pikirin itu, dia coba luapin semua kegiatannya di handphone segala macam. Dan ini yang menurut Budi udah nggak masuk akal banget sih. Jadi ketika dia main handphone gitu kan, dia tuh posisinya lagi tiduran, dan karena cuacanya panas saat itu dia buka pintunya tuh sedikit gitu, jadi ada celahan gitu lah, ada celah gitu. Dan posisinya tuh sekitar jam 10-an. Lu paham gak sih? Jadi gue sih menganggapnya ya, jadi si Budi tuh lagi main handphone nih. Ada tuh kadang-kadang lirikan-lirikan yang kalau nggak salah ya, kadang-kadang kita ngelirik ke kanan gitu kan, nggak sengaja ngelirik ke pintu. Jadi tuh ada mata yang lagi ngintip Budi lagi main handphone. Gila, di situ Budi tuh langsung panik, kaget, langsung beranjak pergi gitu kan. Kaget dulu beberapa lama, kaget karena nggak sempat mikir itu apa segala macem. Dan akhirnya lihat sendiri itu lorong kosannya tuh kosong banget, sumpah gitu loh. Yang tadi gue bilang, jadi kosannya tuh berhadapan-hadapan, jadi 1, 2, 3, 4, ya kan, 5, 6, 7, 8. Nah 2-nya lagi di belakang situ sama WC gitu, jadi kayak lorong letter L gitu lah. Dan kosan ini tuh emang nggak dijagain sama penjaga kosannya atau ibu kosannya, jadi cuma datang main doang. Di situ tuh lanjut cerita, situ tuh Budi panik banget, kaget banget kan, anjrit ada yang ngintip nih, ya kan, takutnya siapa segala macem. Memang kalau dari cerita yang Budi tulisin tuh emang matanya aja kayak satu gitu ngintip, terus kayak ada senyuman cryingnya gitu, nggak tahu itu perempuan ataupun laki. Akhirnya dia coba cari dan itu sepi banget, kosong banget gitu kan. Nah Budi yang di sini udah mulai panik, coba ngebunuh rasa paniknya dengan ngechat temennya, ya kan, ngecek temennya yang tadi gue bilang tuh dia nggak nyebutin, kita sebutin aja namanya Rinal gitu kan. Nal, lu main ke kosan gue ya? Ngapain Nal ke kosan gue? Budi bilang kayak gitu. Terus si Rinalnya 15 menit kemudian ngejawab, yang bikin Budi panik adalah hari ini gue nggak pulang ke kosan sampai 3 hari karena gitu kan, gue lagi ada urusan di rumah nyokap gue. Wah panik dong si Budi, wah parah nih, ya kan. Akhirnya yang tahu kosan itu kan cuman si Rinal sama si Fajar ya. Si Budi akhirnya ngechat lagi si Fajar, "Jar, lu main ke kosan gue ya?" Dan Fajar di situ cuman jawab,
ya kan? Enggak kok, gue nggak main ke kosan lo, ya kan? Nah, logika Budi masih main nih, jangan-jangan apa namanya, penghuni kosan lain gitu ngeliat pintu gue kebuka dia ngintip segala macam. Cuman masih membekas aja gitu loh. Jadi kayak setengah pintu celah gitu, terus kayak senyum gitu sambil melototin tuh serem banget gitu. Akhirnya udahlah dibawa tidur. Nah, kejadian lagi nih. Ketika tidur, dia tuh mimpinya tuh benar-benar real set banget sama kayak apa yang si Budi alamin gitu kan dengan situasi dan kondisi. Jadi kayak mimpinya tuh kayak bangun tidur, ya kan? Tiba-tiba gitu loh. Pintunya tuh kebuka. Pas kebuka ada sosok perempuan gitu kan. Yang apa ya, rambutnya tuh berantakan gitu. Kalau kita bilangnya sih kunti ya. Kayak gitulah. Sosoknya tuh jalan tiba-tiba masuk ke dalam. Ya kan? Masuk ke dalam. Ya kan, terus tuh tiba-tiba hilang gitu aja. Ya kan? Nah, si Budi tuh saat mimpi itu tuh benar-benar kayak apa ya, sleep paralysis lah, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngucap, nggak bisa bergerak segala macam. Sampai akhirnya disentak sama dia dan dia bangun. Dan lo mau tahu nggak yang kejadian selanjutnya tuh apa? Saat dia sentak dan dia bangun, ini kejadian di luar nalar banget sih menurut gue sih. Kalau gue harus pindah dari kosan itu sih. Tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba ada sosok perempuan yang masuk ke kamar mandi. Jadi tuh kayak lu tidur gitu, terus tiba-tiba pas bangun sentak gitu, lihat situasi segala macem, ada perempuan tuh nembus masuk ke dalam kamar mandinya gitu. Jadi dari pintu tuh kamar mandi gitu, anjrit. Ya kan, di situ panik Budi, ya kan, langsung cabut, nggak bawa apa-apa, pikiran dia cuma jangan di kosan itu, dan akhirnya dia di warkop dekat-dekat situ lah. Ya kan, dengan bercucuran keringat, panik segala macem. Wah, nggak nyangka bakal nemu yang kayak gituan segala macemnya. Kayak gitu. Udah, akhirnya dia ngabisin malam di warkop, ya kan. Dan di warkop itu juga katanya ada beberapa orang doang sih. Sempet juga nanya akhirnya. Ini Budi nih orangnya nggak percayaan cuma sama Fajar yang nggak tanya gimana situasi dan kondisi di sana. Kayak gitu, ya kan. Jadi saat dia nanya sama beberapa orang yang di warkop, dibilang kayak nanya kayak biasa kayak Mas ngekos di mana? Kok baru lihat gitu. Orang kan kayak ya so akrab gitu lah. Akhirnya dia ngomong dia ngekos di pojokan sana yang dekat dekat konter gitu. Terus dia bilang, "Oh, di situ." "Oh, beneran Mas?" gitu kan. Nah, di situ yang buat Budi tuh bertanya-tanya gitu. Kok ada ada sepintas kata beneran Mas. Berarti kan ada sesuatu. Akhirnya di situ Budi nyari tahu sama tukang warkopnya dan ternyata bener. Kosannya itu udah terkenal angker banget. Gitu kan. Bahkan ya, di si Budi ini gue mau kasih tahu, si Budi tuh di nomor 5 dia ngekos ya. Jadi 1 2 3 4 5 gitu kan, yang sebelah kiri dia gitu kan. Bahkan si punya warkop itu ngomong bahwasannya ya Mas pasti di nomor 5 ya gitu kan. Lah, si Budi kaget, kok tahu? Nomor 5 mah udah biasa Mas, gonta-ganti gitu loh. Nomor 5 tuh udah biasa gonta-ganti penghuni kos, karena dari banyaknya gangguan nomor 5 tuh yang paling sering kayak gitu, ya kan. Wah, gila sih. Jadi si Budi nih merasa kayak anjrit, gue ditipu sama Fajar nih, brengsek nih Fajar nih, nipu gue kalau kosan yang ditinggalin tuh sebenarnya berhantu, ya kan. Ngeredam emosinya, akhirnya besok pagi kelar. Nah, di sela-sela bekerja si Budi ini ngechat Fajar gitu kan, ngechat Fajar yang udah nadanya marah-marah. "Jar, lu bohongin gue ya, gila lu ngasih gue kos angker gitu loh, semalam tuh gue udah digangguin," gitu kan. Karena si Budi ini udah nggak bisa nyangka lagi kalau ini tuh udah di luar nalar lah, karena dia ngelihat sosok meskipun nggak kelihatan mukanya gitu yang masuk nembus dari pintu depan sampai ke kamar mandinya, ya udah pastilah itu hantu gitu. Dia udah nggak nyangka lagi, udah nggak gimana lagi. Cuman emang dia nggak bisa balikin uangnya karena dia tuh belum sebulan tinggal di sana lah. Kemudian akhirnya Fajar ngajakin ketemuan lah dan ngobrol di situ. Budi ngebahas, "Lu gila ya, parah ya, masih dengan emosi yang sama, merasa ditipu, merasa anjir gue dikasih kosan yang angker banget, ya kan, apalagi spesifik di nomor 5 yang gue tempatin." Fajar di situ cuman bilang, "Iya, emang angker," gitu kan. Dan lu tahu nggak yang bikin jadi awkward banget? Fajar tuh ngomong kayak gini, gitu loh. Saat dia ngekos di situ, 2 minggu pertama, gitu kan, Fajar juga ngalamin hal yang serupa. Bahkan lebih gilanya lagi,
ya kan, di mimpi Fajar gitu loh, dia tuh udah dicekek dan segala macem, udah kayak apa ya, udah diganggunya tuh bukan cuma dinampakin doang, sampai ada sentuhan-sentuhan gitu kan, sampai akhirnya dia itu dibisikin kayak haus akan darah. Itu anjrit, di situ gimana ya, maksudnya kosan itu angker, lu ngapa kasih ke gua gitu kan. Budi kan bilang, anjrit lu udah tahu itu angker, lu digangguin, lu ngapa kasih ke gue gitu kan. Ini sih apa ya, gua percaya nggak percaya dengan ceritanya, tapi kayaknya apa ya, bener-bener ada gitu. Jadi kata si Fajar adalah, gue dibisikin haus akan darah, terus gue dimimpiin satu bayangan tuh yang wajahnya mirip elu gitu loh. Gue nggak tahu itu artinya apa, apakah memang gue disuruh bujuk lu untuk masuk ke situ atau memang gimana. Wah, di situ Budi kesel dong. Wah anjir, berarti lu kong kamahan tuh dong buat apa namanya, bikin gue ya kena poltergeist lah, ataupun kena banyak fenomena gaib lah segala macem, ya kan gitu kan. Budi situ kesel banget, dan akhirnya si Fajar bilang, ya gimana lagi gitu loh, karena ketika gue mengabaikan hal itu gitu kan, meskipun gue udah pindah kos, gue tuh masih tetap didatangin sama perempuan itu gitu loh, meskipun perempuannya nggak jelas ya. Jadi dia datang tuh di mimpi atau kayak tidur ayam tuh, benar-benar datangin gue, sampai akhirnya ya kenapa gue nggak coba aja gitu loh, kenapa gue nggak coba aja pakai cara itu. Karena cara si Fajar ngundang Budi ke situ tuh cara keempat yang udah si Fajar lakuin untuk ngilangin gangguan itu. Cara pertama tuh asli banget sih, ini si Fajar juga cranky banget ya, maksud gue ketika tahu tempat itu berhantu 2 minggu, dia tuh sama temennya yang katanya bisa dan jago gitulah, ya kan, temennya dari ya teman-teman sepergaulannya yang ya adalah orang-orang yang katanya belajar gitu kan, main jalangkung bro di kosan itu jam 12 malam untuk cari tahu sebenarnya apa sih gitu kan, apa sih yang gangguin dia ya kan, segala macem. Jadi saat dia main jalangkung jam 2 malam itu nggak ada pergerakan sama sekali tuh, jadi jalangkungnya tuh diem aja gitu, capek megangin doang gitu kan. Tapi saat ditinggal jam 2 malam, gila, dia inget banget jalangkungnya itu terbang sendiri kayak keliling-keliling di area kosannya itu, area kamar kosannya itu, gila kan. Ya kan, sampai akhirnya udahlah, Fajar udah nyerah dengan hal itu. Dia coba lagi cara kedua, ya kan, dia datangin temennya gitu loh, yang katanya bisa komunikasi lah, kayak gitu, bisa komunikasi dengan hal-hal kayak gitu. Ya kan, saat didatengin, ya kan, kesurupan segala macem, cek per cek, temennya nggak ngomong apa-apa dan malah jedotin kepalanya di tembok itu, sampai beberapa orang di kosan itu tuh kebangun dan nanya ada apa, kayak gitu, ya kan. Dan temen yang indigonya itu pun juga udah nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa lagi, bahkan kata si Fajar tuh sampai-sampai temen indigonya tuh ngeblokir nomornya si Fajar, kayak gitu. Itu udah cara kedua ya, udah ekstrim banget. Yang ketiga akhirnya ya balik lagi ya, namanya ketika ada gangguan kita balik lagi ke agamis, ya kan, kita ke agama lah. Dia udah sempet ngundang kayak bapak-bapak yang jago ngaji lah kata dia sih gitu, jago agama segala macem, untuk apa sih namanya, lihat kosannya. Pas saat dilihat di sana gitu kan, dibacain lah beberapa doa-doa, dibacain lah beberapa ayat kursi, emang adem tuh, adem gitu kan, sehari 2 harinya adem. Tapi pas malam ketiganya Fajar tuh dimimpiin lagi, dan itu lebih parah lagi, dimimpiinnya tuh ya kan, dia tuh badannya tuh kayak ditindih gitu, jadi kayak ada tangan yang megangin dadanya gitu, sampai-sampai tuh di dadanya tuh emang ada bekas kayak merah gitu, ya kan. Di situ udah deh, akhirnya apa namanya, nggak habis pikir lagi, ya kan, dia nggak cuma sekali 2 kali dimimpiin, dan 3 kali dimimpiin dia harus kayak nyerahin tumbal atau nyerahin orang untuk tempat tinggal itu lagi yang mirip banget kayak Budi. Akhirnya disitulah dia ngambil kesempatan untuk ya nyuruh Budi ngekos di situ. Pas banget Budi lagi butuh kosannya, gitu kan. Nah sebelum terlambat, ya akhirnya Budi cabut lah dari situ, ya kan, cabut dari situ. Terus yang nggak enaknya adalah kenapa gue rahasiain ini berkaitan dengan tumbalan gitu. Karena saat cabut, ya kan, dia tuh si Budi ini ke penghuni kos yang lain tuh kayak apatis gitu. Cuman kayak yang punya kos itu sampai ngomong kayak gini, oh kenapa mas gitu kan, nyangkal gitu loh kalau kosan nomor 5 tuh, kosan nomor 5-nya tuh angker banget.
Dia nyangkal banget gitu kan, nyangkal. Tapi saat lagi beres-beres cabut gitu kan, kedengeran dari kuping Budi, ya kan, kamar yang paling pojok sana. Saat dia mau beres-beres, akhirnya dia nggak pakai kamar mandinya, dia pakai kamar mandi pojok, gitu kan. Karena kamar mandi pojok tuh jauh jatuhnya lebih bersih gitu kan, karena selalu dibersihkan. Dia dengar di 2 kamar kosong-kosan itu ada kalimat, "Yah, kita nggak jadi makan lagi hari ini." Gila. Lu jadi lagi cabut nih, beres-beres kosan. Biasa kan beres-beres kosan ya lu karena lu males buka sepatu gitu kan. Akhirnya lu gua kencing di toilet belakang aja. Terus lu tahu nih kondisinya gitu kan. Lu tahu kondisinya bosannya ada 10 kos. Kan? Lu tahu nih kondisinya bahwasannya ada 10 kos, yang 2 diantaranya kosong. Pas lu lagi kencing dari situ, lu cabut dari situ, terdengar suara, "Yah, akhirnya kita nggak jadi makan lagi." Men, gila nggak lo? Jadi sebenarnya pertanyaan gue tuh cuma satu, kosan tuh apa sih? Apa yang terjadi di sana? Apakah ini soal tumbal menumbal? Apakah hanya kosan nomor 5 saja? Ya kan? Ataukah ada kosan-kosan lainnya? Karena jujur Budi tuh gimana ya, mau balik lagi ke sana untuk cari tahu. Cuman ya udah gitu loh. Jadi takut trauma juga, dan sebenarnya Rinal pun juga karena kosannya di nomor 1 tuh jadi juga jarang berinteraksi gitu. Rinal sendiri pun ditanya-tanya juga jarang kenal lah sama penghuni kosan itu. Paling cuman kasih tahu di grup bosannya kamar nomor 9 dan 10 tuh kosong. Kosan nomor 9 dan 10 tuh kosong. Gitu kan, yang 9 10 tuh emang gak ada kamar mandinya, jadi disediain kamar mandi di luar. Kayak gitu sih. Jadi buat lo semua yang sekarang lagi nyari kosan atau indekos atau nyari tempat tinggal sementara untuk gapai tempat kerja lo lebih cepat, menurut gue lo harus hati-hati deh. Even itu dari rekomendasi dari teman lo, katanya ini aman, ini apa, mendingan lo cek dulu. Ceknya sih gampang banget ya kan, cari tempat ngumpul terdekat di situ, warkop ataupun apa atau warung, coba tanya silsilahnya. Karena dari situ warga nggak akan bohong men, kalau emang itu ada apa-apanya. Kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ketika lu masuk, lu baru merasakan hal gaib yang akhirnya mengganggu hidup lo. Untung si Budi ini ya baru sekitaran 2 minggu lah ya. Sekitaran 2 minggu akhirnya cabut gitu kan. Dan ya akhirnya ya meskipun dia harus nanggulangin, ya nggak balik lagi gitu kan uang kosannya yang 1 juta itu ya, tapi nggak jadi masalah. Karena dia nggak mau yang kayak udah yang sering dia dengar ya bertahan di situ, dan akhirnya diganggu gitu. Logis juga sih alasannya si Budi gitu kan. Gak tahu tempat angker ya dia nggak mau diganggu lagi. Nah itu dia guys cerita dari kosan angker. Jadi menurut gue selalu berhati-hati pada setiap tempat. Pastikan lu selalu tidak melanggar pamali yang ada, atau pastikan lu tidak melanggar ketentuan yang sudah berlaku lah gitu kan. Intinya ya tetap jaga sikap, tetap jaga tata krama, karena gue yakin dan percaya lu hidup tidak sendiri. Ya kan ada makhluk-makhluk lain yang memang tidak nampak tapi bisa lu rasakan. Sekian dari gue, ya kan, jangan lupa like, subscribe juga, dan juga kalau lu punya cerita-cerita menarik terkait mistis, horor, ya kan, ataupun ya sekte segala macamnya, kirim di kolom komentar ya kan, ataupun ada kritik dan saran silahkan langsung aja di kolom komentar. Ya kan, gue Dika dan sampai bertemu di malam merinding berikutnya.